Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni SPDI, mengajar mata pelajaran fikih di kelas 11 dan bertempat tugas di MAN 2 Tebo Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Amin. Guru wajib, Mas Sema, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Narisa, materi kita hari ini adalah tentang menyambut, merampok, dan merobek. Kalian buka pada halaman 45. Baik, sebelum memasuki materi kita tentang merampok, menyambut, dan merompak, sedikit ya, mengingat materi minggu lalu itu adalah materi tentang mencuri. Masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi bukakan sedikit kelas dan ingin bertanya karena materinya sudah dijelaskan minggu kemarin. Nah, untuk pengertian mencuri itu apa? Mengambil harta sembunyi-sembunyi. Ya, coba dari kelompok 3. Mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Yang mengambil harta orang lain dengan cara Sembunyi-sembunyi. atau diam-diam. Ini pertama kali, maka hukumannya adalah Potong tangan. kanan. Mencuri kedua kalinya potong tangan Tangan kiri. kiri. Mencuri ketiga kalinya potong Tangan kiri. Tangan kiri. Mencuri ke Kaki kanan. potong kaki kanan. Kemudian kalau sampai kelima kalinya, maka si pelaku diberikan hukuman penjarakan sampai dia dalam keadaan. Untuk selanjutnya, kalian lihat layar informasi di depan. Ini ada slide materi tentang menyambut, merampok, dan merompak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus memahami yang pertama, pengertian menyambut, merampok, dan merompak itu apa. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhannya apa. Dasar larangan menyambut dan merompak apa. Kemudian hikmah dilarangnya merampok dan merampok, menyambut, dan merompak. Ini ada gambar, kalian amati.
gambar kedua. Ini gambar ketiga. Gambar keempat. Sedikit Ibu jelaskan ya tentang pengertian menyambut, merompak, ya, merampok. Ketiganya ini sama-sama mengambil harta orang lain dengan cara paksa, bahkan sampai kepada menganiaya dan sampai kepada membunuh. Nah, kalau untuk menyambut ini dilakukan di tempat yang sepi. Kalau merampok ini mengambil harta dengan cara kekerasan bahkan sampai membunuh. Ini dilakukan di tempat yang ramai. Kemudian kalau merompak ini dilakukan di laut. Nah, mengenai haknya, kemudian dasar hukumnya, kemudian hikmah dilarangnya merampok, menyambut dan merompak. Ini gambar sudah kalian amati. Kemudian kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan tentang hasil daripada gambar yang sudah kalian amati di depan. Ayo mulai kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi kita, yaitu tentang penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Perbedaan hanya ada pada tempat kejadiannya. Menyamun dan merampok terjadi di darat, sedangkan merompak terjadi di laut. Hukum penyamun, perampok, dan perompak terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fil akhirati azabun azim. Yang artinya, dan di akhirat mereka para penyamun beroleh siksaan yang besar. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Hak perampok, penyamun, dan perompak. Yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka haknya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Dan yang kedua, jika ia membunuhnya, maka haknya adalah dihukum mati. Dan yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka haknya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisalnya kala ia hanya ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman haknya dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Ya, baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya. Kalau menyamun dan merampok dilakukan di darat, sedangkan merompak dilakukan di laut. Hukum penyamun, perompak dan perampok sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fil akhirati adzabun azim. Yang artinya, dan di akhirat mereka atau para penyamun beroleh siksaan yang besar. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Hak perampok, penyamun dan perompak. Yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka haknya adalah dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka haknya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka haknya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa untuk kelompok ini? Kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Buka sesi tanya jawab untuk masing-masing kelompok, dan untuk pertama adalah kelompok 4. Dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara merampok, menyamun, dan merompak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 2, silakan untuk menjawab dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, menyamun adalah mengambil harta orang lain dengan paksa yang terjadi di tempat sepi. Yang kedua, merampok adalah mengambil harta orang lain dengan paksaan dan kekerasan, kadang-kadang disertai dengan pembunuhan yang terjadi di tempat ramai. Kemudian yang ketiga, merampok adalah mengambil harta orang lain dengan paksa yang terjadi di laut. Sekian, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi itulah hasil presentasi dan tanya jawab dari masing-masing kelompok. Jadi kan ingin menyimpulkan materi kita hari ini adalah tentang menyamun, merampok, dan merompak. Setelah kalian amati tadi gambar, ya. Jadi pengertian daripada menyamun, merompak, dan merampok itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan, bisa itu berupa penganiayaan, bahkan sampai kepada pembunuhan atau membunuh. Nah, bedanya kalau untuk menyamun ini dilakukan di tempat yang sepi. Kalau merampok dilakukan di tempat yang ramai, ini bisa dengan cara sampai membunuh. Kemudian kalau merompak ini di laut. Kemudian hak atau hukuman bagi orang yang melakukan perampokan, penyamunan, dan perompakan adalah yang pertama, jika seseorang itu merampas harta kemudian membunuhnya, maka hukumannya adalah dihukum mati dan kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang ini merampas harta, ya, tetapi tidak membunuhnya, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara
Kemudian jika seseorang ini tidak sempat merampas harta, tetapi ia membunuhnya, maka hukumannya adalah dihukum mati. Kemudian kalau seseorang ini hanya ingin menakut-nakuti saja, atau dia sudah ketahuan sebelum melakukan aksi perampokan, maka si pelaku dikenakan hukuman penjara. Nah, kemudian untuk tugas yang harus kalian kerjakan, nomor 1, apa pengertian penyamun, perampok, dan perompok. Yang nomor 2, jelaskan pengertian hak penyamun, perampok, dan perompak. Nomor 3, jelaskan hikmah dilarangnya penyamun, perampok, dan perompak. Nomor 4, tulislah firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Maidah ayat 33 beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Nomor 5, tulislah firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Maidah ayat 34 beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Tugas kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan minggu depan. Sedikit beritahu sekarang, untuk materi minggu depan itu adalah tentang guru. Jadi untuk materi kita hari ini kalian sudah paham? Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan tentunya karena kita sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik, maka kita mengucapkan alhamdulillah.